Ustaz Denny, izin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal muslimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza masal insana durrun ta'ana thumma idza qalnahu ni'matan minna qala inna ma utituhu ala ilm. Al-ayah. Alhamdulillah, segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah tahun yang kesekian saya menginjakkan kaki di Garut setelah tahun kurang lebih 2014-2015 saya mencoba untuk mengadu nasib ke Garut. Ya, jadi 2013-2014 saya mencoba untuk mengadu nasib ke Garut untuk apa? Untuk cari mitra HMI. Alhamdulillah, dapat Pak? Dapat ya kira-kira? Dapat nggak Pak? Alhamdulillah, saya sampai di Garut di terminal dari Bekasi pada Isya kurang lebih ya, saya lupa. Pokoknya sampai di Garut di terminal Garut udah sepi, nggak ada angkot. Terus kemudian saya WA yang undang saya, alhamdulillah jemput Bapak Ibu sekalian, pakai mobil pick up Pak. Mobil apa? Pick up. Yang saya ingat itu mobil pick up, suasana dingin. Begitu sampai di rumahnya, ternyata rumahnya naik ke lereng gunung Bapak Ibu. Yang pagi-pagi saya lihat itu bapak-bapak kalau naik motor, ban motornya itu peleknya dikasih rantai Bapak Ibu. Ada nggak di daerah Garutnya kayak gitu? Ada ya? Oh berarti benar itu di Garut berarti ya? Benar berarti. Bapak dan Ibu sekalian, pagi-hari saya ngisi acara di Garut. Saya pun juga kalau ditanya spesifik sudah lupa tempatnya. Ibu sekalian, tukang ojeknya nggak bawa helm. Yang kerennya lagi, di depan saya ada bus yang kalau kata orang bilang hari ini cumi-cumi. Kalau pas lagi nanjak, asap hitamnya keluar. Bapak dan Ibu, singkat cerita sampailah saya di tempat naik bus yang jurusan Soekarno-Hatta dari Bandung. Tujuannya mau kemana Pak Hari? Kok dari Garut langsung ke Soekarno-Hatta? Saya dapat undangan setelah ngisi acara di Garut oleh seseorang yang orangnya belum saya kenal Pak. Keren gak Pak? Suruh ngapain? Suruh presentasi HMI Bapak Ibu sekalian. Di mana presentasinya? Di Kalimantan Timur, sebuah tempat yang belum pernah saya datangi. Kalimantan Timurnya mana Pak Hari? Kutai Kertanegara, Sanata. Jomblo. Bapak dan Ibu, posisi kala itu anak saya baru keluar rumah sakit yang nomor 3, baru keluar rumah sakit. Kalau mau cari pembenaran, enaknya Bapak Ibu sekalian, saya akan bilang dong sama yang udah di Garut, sama yang udah di Kalimantan, maaf, saya nggak bisa datang. Anak saya baru keluar dari rumah sakit, umurnya masih kecil, dan saya rasa saya kepengen menjagain anak saya bareng istri saya. Itu kalau saya mau cari pembenaran Bapak Ibu. Betul nggak Bapak Ibu? Padahal walaupun hari itu saya mengatakan saya nggak jadi berangkat, orang sana pasti sudah terima alasan saya. Tapi saya berpikir, ini tidak boleh menjadi alasan yang melemahkan diri saya. Jangan gara-gara anak sakit, maaf dong sakit. Padahal di rumah ada istri. Ya udah titipkan kepada Allah dan istri saya. Betul nggak Bapak saya? Akhirnya bismillah Pak, saya terbang Pak ke Soekarno-Hatta. Dari Soekarno-Hatta saya terbang ke Kutai Kertanegara. Landing di Balikpapan Pak. Ada yang sudah pernah ke Balikpapan? Oke, belum ya Pak ya? Udah saya ceritain aja Pak ya. Bapak dan Ibu, sampailah di Balikpapan, saya turun keluar bandara. Sampai luar bandara, saya hubungi teman saya. Saya tahunya begitu turun pesawat sudah sampai, ternyata belum. Saya tanya, Pak, dari sini saya kemana? Oh, nanti Pak Ali nunggu habis maghrib karena angkutannya ada habis maghrib. Ya cuma masalahnya habis dari sini saya kemana? Pokoknya keluar bandara, keluar gitu keluar. Nanti cari ada tulisan travel jurusan Kutai Kertanegara. Saya cari travel, ada tulisan
travel. Dapatlah mobil travel. Pada maghrib saya sudah standby di travel. Bapak dan ibu sekalian, apa yang terjadi? Kan saya nggak tahu jalan Pak. Saya cuma tanya, ini travel jurusan budaya Kertanegara? Iya betul. Bapak mau sana? Iya saya mau sana. Silakan Pak. Saya naik di kursi sebelah supir. Saya duduk. Begitu saya duduk, belakang kosong terus Bapak Ibu. Sampai Isya nggak ada yang naik. Saya bilang Pak, ini cuma saya penumpangnya. Iya, kan saya sekalian pulang kata dia. Ternyata belum ada Pak. Bapak Ibu sekalian, saya sampai itu hari Jumat Bapak Ibu. Hari Jumat saya sampai, enak banget belum ada. Terus gimana Pak? Begini. Wah, ngajari saya di Bapak Ibu. Kita akan cari peserta sama-sama. Gimana ceritanya? Saya datang ke sini itu, saya kira peserta sudah siap. Saya tinggal isi, saya tinggal ngomong, saya tinggal presentasi. Oh enggak, kata dia. Kita cari peserta sama-sama. Gimana? Saya aja baru tahu ke sini. Begini caranya. Hari ini hari Jumat. Bapak isi khutbah Jumat di masjid ini. Saya isi khutbah Jumat di masjid ini. Bapak Ibu, demi Allah, saya belum pernah khutbah Jumat Bapak Ibu. Belum pernah khutbah Jumat, apalagi sampai keluar provinsi kayak gitu Bapak Ibu. Belum pernah Bapak Ibu. Terus saya bilang, Ustaz, ini saya gimana? Apa yang perlu saya bantu kata dia? Ya udah saya buku tuntunan khutbah Jumat saya mau, saya bilang gitu. Mana bukunya? Ya kaget, mungkin saya dikiranya Ustaz juga Pak. Akhirnya saya dikasih buku itu Pak. Bismillah. Saya berangkat sama beliau di bonceng motor. Saya tahu di sebuah masjid Bapak Ibu sekalian. Saya masuk dong masjid itu Bapak Ibu. Oh ada perempuan gitu ya. Oh ini kan salat Jumat Ibu sekalian. Saya kan ngerti ibu-ibu pesertanya kan. Bapak Ibu, saya duduk. Terus kemudian yang ngomongin sudah mulai nanya-nanya. Ustaz, kalau orang saya bilang Ustaz Ali Mariani. Oh sini Ustaz, sini Pak. Saya ke depan Bapak Ibu. Saya selesai khutbah. Apakah saya presentasi Bapak Ibu? Gak bisa, karena khutbah Jumat. Gak mungkin saya bilang Halal Network Internasional. Gak mungkin Bapak Ibu mendekatkan kepada takwa. Gak mungkin. Gak mungkin Bapak Ibu sekalian. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, selesai saya ngisi khutbah Jumat. Saya baca buku tentang khutbah Jumat itu Bapak Ibu. Saya menunggu teman saya menjemput saya Bapak Ibu sekalian. Akhirnya saya duduk di situ seperti orang yang tidak punya teman. Ya memang punya teman saya. Akhirnya para peserta sholat Jumat itu Bapak Ibu, dia menghampiri saya satu-satu. Apa pertanyaan mereka? Ustaz dari mana? Kok sepertinya logatnya bukan orang sini. Ya saya bilang saya dari Jakarta. Wah, khutbah Jumat dari Jakarta? Iya. Wah Bapak Ibu, mereka merasa, oh, padahal kan dia nggak tahu saya baca buku. Akhirnya dia bilang, jauh sekali. Iya, saya dapat undangan dari kawan saya Ustadz Hamid, saya bilang gitu. Untuk isi, wah jauh sekali. Saya tidak yakin Ustadz cuma sekedar sholat ngisi khutbah Jumat. Iya, pasti ada maksud lain. Betul. Ada apa Ustadz? Saya mau dakwah halal. Gak mungkin saya bilang saya mau dakwah HNI. Gak menarik. Tapi kalau saya bilang saya mau dakwah halal, orang dakwah halal. Dakwah halal yang kayak gimana? Gini Pak. Jadi insya Allah kedatangan saya ke sini, saya mau menyampaikan tentang dakwah halal, isu kekinian, halal, haram, obat, makanan, kosmetik masa kini. Kesini dikit Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, akhirnya saya berangkat ke Wontah Bapak dan Ibu. Dan hari ini orang yang satu-satunya menyambut seruan saya di saat saya sudah ditempa dengan aneka kesedihan Bapak Ibu sekalian. 4 tahun kemudian, sang ibu yang beranak 8 ini sampai dengan hari ini masih berstatus loyal eksekutif dari mereka. Jadi tahun keempat itu saya mencoba untuk menapak tilas, datang lagi ke sana tapi tidak sampai ke Kutai Kertanegara. Saya hanya berhenti di kota. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin tahu bagaimana perjuangan sang ibu beranak 8 yang kemudian sampai dengan saat ini dia masih berstatus loyal eksekutif director, tidak naik turun gila. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, khususnya ibu punya anak berapa sekarang? Ada yang sudah 8. Ada yang 8 dan 8 berapa orang? Tadi ada yang 7 tadi kayaknya. Oh 10, mana 10? Mana yang 10 Pak? Ada? Oke, pertanyaan saya simpel. Ini anak 8 bisa jadi LED. Anda yang anaknya 2 gak jadi LED ngapain bicara Bapak Ibu sekalian? Betul gak? Kadang-kadang ada orang yang beralasan, Pak maaf, saya gak bisa datang ngomong sering Pak. Kenapa emang Pak? Biasa Pak, istri lagi hamil muda. Terus Bapak ngapain? Nungguin istri hamil muda?
Ya Pak, istri lagi lemas-lemasnya Pak. Ya udah baik. Begitu sebulan, 2 bulan, saya undang lagi. Pak, gimana Pak? Bisa datang Pak Home saya nih? Apa kata beliau? Iya Pak, ini lagi istri lagi lemas-lemas terus saya bilang. Ini hamil jadi lemas terus, gimana ceritanya? Terus gimana Bapak mau ngapain? Saya harus melatih istri saya Pak. Iya baik. Begitu sudah masuk usia 8 bulan saya hubungi lagi. Gimana Pak? Bisa datang Home saya nih? Iya baik. Sedang persiapan mau melahirkan. Baik. Sudah lewat saya pilih nih. Ini udah lahiran nih. Pak gimana Pak? Sudah melahirkan? Alhamdulillah baik. Sudah lahiran istri saya. Kalau gitu bisa datang Home saya. Kenapa lahiran Pak? Anak masih kecil Pak. Bapak dan Ibu, terus saya jajaki, terus saya coba undang Bapak Ibu sekalian. Begitu undangan yang sekian kali, luar biasa. Gimana Pak? Anak sudah gede, udah Pak, tapi lagi isi lagi. Bapak dan Ibu, ketemu dengan modelnya kayak gini, saya sudah harus saatnya mengambil sikap. Saya tinggalkan si Bapak itu, saya tinggalkan. Apakah pangkatnya hari ini sudah berubah? Belum, masih tetap lele. Bukan LED tapi lele. Kalau LED bisa sekali L E D. Kalau 2 kali lele. Nah, itulah Bapak dan Ibu. Enggak. Saya bertanda. Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya saya berpikir gini, ketika saya bilang sama Ustaz Dedi terganggu, saya langsung gini, flashback saya. Jangan-jangan ini adalah panggilan dari Allah. Dimana tadi saya ngobrol sama Kang Imam. Mana Kang Imam, berapa orang LED di Garut? 1 Pak. Saya kaget, kata Kang Imam, saya juga pernah LED, tapi lagi nggak LED lagi. Istri Kang Dedi LED, tapi lagi nggak LED. Saya langsung begini Bapak Ibu, ini kayak Allah mengundang saya datang ke sini supaya saya segera cari mitra baru saya di Garut. Boleh nggak? Bapak dan Ibu, akhirnya saya langsung flashback Bapak Ibu. Ini kayaknya saya dapat undangan dari Ustaz Denny. Allah punya skenario indah. Apa itu? Saya harus datang ke Garut dan saya pastikan saya harus cari penginapan dan saya harus melakukan prospecting ke kampung-kampung, ke tempat-tempat di mana orang belum kenal saya belum kenal orang itu. Dan saya akan bikin kejutan. Lahir LED baru. Lapor sama Ustaz Denny. Ustaz, alhamdulillah LED lahir baru di Garut. Tim Ustaz Denny. Sahai Pak. Dari mana? Dari kampung sawah mana? Kampung sawah Kulon mana? Kulon Progo. Bapak dan Ibu, begitu ditelusuri ternyata mitra saya. Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Saya akan bergerilya di Garut Bapak Ibu sekalian. Siap. Bapak Ibu, kami sudah terbiasa menjadi pebisnis HNI yang selalu memulai dari nol. Kami tidak peduli kalau saya hari ini dapat panggilan sebagai presiden, Bapak Ibu, ya, saya di HNI disebut presiden, ya, dan namanya presiden Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah HNI ngasih pelayanan keren banget buat saya. Kalau kemana-mana dimonitor saya, Pari gimana? Hotel sudah aman, Pari gimana? Pesawat sudah aman. Bedanya memang bukan pesawat tempur, ya, pesawat aman. Pari tinggal di mana? Beberapa hari aman. Itulah presiden Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya tidak ngiler dengan fasilitasnya. Saya sering tidak melaporkan di mana keberadaan saya Bapak Ibu sekalian. Yang jelas tiba-tiba saya muncul, jebret, saya dapat mitra baru. Ini istri saya Bapak Ibu, nih Bapak Ibu. Ini lagi ada PR Bapak Ibu. Lagi ada PR nih. Ini orang semua nih Bapak Ibu. Ini orang semua Pak. Ini orang Pak. Ini hasil kerja kami Bapak Ibu. Ini hasil kerja kami nih kemarin di Jogja. Ada yang mau jadi mitra, jadi mentornya? Pilih Pak, mau yang mana Pak? Masalahnya dia mau apa enggak kan gitu. Betul nggak Bapak? Oke Ibu, ini semua adalah hasil kerja kami di Yogyakarta. Kami datang presentasi kepada orang yang belum kenal HNI. Kemarin hadir kurang lebih 85 orang Bapak sekalian. Dan kemudian Bapak Ibu, sebelum kami berangkat ke Jogja, ini istri saya lagi input tadi mentornya siapa Bapak Ibu sekalian. Boleh nanti kita doa saja dulu. Bapak dan Ibu, sebelum saya berangkat ke Jogja, ada panggilan Bapak Ibu sekalian. Mampir ya ke Purwokerto. Saya bilang, oke, saya akan mampir ke Purwokerto Bude. Budenya Pak Hari, bukan. Ini cara saya buat ngebonding. Orang yang lebih agak senior dari saya panggil Bude. Saya panggil Pak D. Padahal dia bukan Bude saya. Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan apapun. Dia adalah mitra HNI dan saya panggil
Bude, ada yang saya panggil eyang Pak, eyang gitu. Terserah saya, yang penting itu bentuk bonding saya dengan mitra saya. Bapak Ibu sekalian, kalau saya berumur. Baik Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, Bapak dan Ibu temukan banyak pengalaman baru. Jadi kalau tadi ada yang mengatakan saya pengen sehat, Anda nggak mungkin berarti cuma sekedar pengen sehat, betul nggak? Tapi coba Anda menemukan pengalaman baru. Contoh, ini kalau kami di rumah Bapak Ibu, aduh rasa-rasanya pengen banget nih Bapak Ibu sekalian. Ini apa Bapak Ibu? Kopi siapa? Kopi sehat. Yakin Pak? Yakin. Oh kayak coklat ya. Kopi sehat ya? Oke Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah nggak kayak gini? Bismillahirrahmanirrahim. Ini pagi-pagi ini namanya pengalaman baru, new experience. Saya tidak kepingin Bapak Ibu sekalian cuma gini, kopi sepol, iya Pak, kopi sepol Pak. Kenyang Pak, kenyang. Contoh saya Bapak Ibu. Ya Allah, terima kasih ya Allah atas Engkau pertemukan hamba dengan orang-orang baik di HMI ya Allah. Ada mentorku yang baik ya Allah. Ada orang-orang yang bekerja mengumpulkan aneka bahan baku ya Allah. Dan kemudian ada orang baik juga yang meramu ya Allah. Ada yang memproduksinya ya Allah. Ada perusahaan yang menyiapkan izin-izinnya ya Allah. Ya Allah, izinkan hamba ya Allah dengan setiap tegukan kopi Sevel HMI ini bisa menambah kesolehan atas diri hamba ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah ya Allah di setiap teguk kopi Sevel ini ya Allah. Bonus hamba di HMI semakin bertambah, semakin barokah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Bapak dan Ibu, itu yang saya sebut dengan new experience. Jangan Bapak dan Ibu sekalian begini, ya Allah, kapan harga kopi Sevel turun ya Allah? 95.000 ya Allah. Ya Allah, kapan HMI ya Allah? Harga turun ya Allah. Bapak dan Ibu, kalau pengalaman itu yang Anda bentuk, maka Anda akan mudah sakit hati. Karena sampai kapanpun mohon maaf HMI gak akan turunkan harga. Kalau HMI gak turunkan harga, apa lantas Anda tidak mau beli produk HMI? Kalau itu yang terjadi, Anda telah menghadirkan circle negatif dalam kehidupan diri Anda Bapak sekalian. Kalau circle negatif dalam diri Anda semakin besar, wajar orang bertemu dengan kita, wajah kita, aroma hati kita hanya sekedar bikin enak Bapak Ibu sekalian. Tuh saya ngomong enaknya dia berkualitas. Kita mau ngomong bagus apapun, narasinya bagus, kosakatanya rapi, intuisinya cakep, gaya bicaranya keren. Tapi minta maaf, gestur Anda, wajah Anda tidak akan bisa menipu orang yang ada di sekitar Anda Bapak Ibu sekalian. Sekalipun mungkin hari ini Anda mengatakan kepada saya, Pak Ari, saya kepengen banget Pak Ari bisa ngomong HMI di banyak orang, tapi gak ada yang undang Pak Ari. Gampang ibu saya tampil ketemu dengan orang, gak ada yang undang, ibu undang diri ibu sendiri, bapak undang diri bapak sendiri. Ya gimana caranya Pak? Ya sudah tampil aja, gak usah takut malu, potong dulu urat malunya. Terus ngapain Pak? Ya sudah ngomong aja. Ada satu orang, Anda ngomong, Ibu assalamualaikum. Ibu itu telepon saya, gak pakai WA, telepon saya. Assalamualaikum, Pak Ari. Pak Ari Bu, Pak Ari. Iya kenapa Bu? Pak Ari, saya kirim foto kata dia. Iya Bu, foto kemana Bu? Di WA, nanti dibuka ya. Saya buka. Wah, spanduk Pak. Tulisannya halaman HMI SC. Saya telepon lagi. Wah, ibu jadi SC? Bukan Pak Ari, kata dia. Itu tetangga sebelah rumah saya. Dalam hati saya, kenapa ibu marah-marah? Terus kenapa Bu? Iya, saya ini pengurus, saya pengurus di lingkungan, saya berdarahnya. Harusnya saya yang buka. Kenapa tetangga saya duluan? Dan saya udah tawarin ke ibu. Itu memang yang Pak Ari maksud? Iya betul. Oke kalau gitu, sekarang saya mau ke rumah Pak Ari. Ada Pak Ari gak sekarang di rumah? Gak ada Bu, saya di toko. Ya udah saya minta alamat toko. Datang ke toko saya Bapak Ibu sekalian. Belanja 10 juta. Padahal kemarin dia tidak berminat. Dia belum berminat. Pertanyaan saya, kalau kita sudah ikhlas,
sama orang yang saat kita datangi, kita jumpai, dia belum berniat. Bapak Ibu tolong jangan racuni hati kita dengan mengatakan, emang teman gak tahu diuntung, emang nih tetangga gak tahu diri, emang nih teman majelis taklim mau enaknya doang, giliran proposal minta sama saya. Oh, kalau itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian, sampai kapanpun maaf banget, rezeki Anda di hari bakal seret Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau Anda belajar untuk mengikhlaskan, ikhlasin aja Bapak Ibu. Kalau dia jodoh kita, dia akan kembali kepada kita dengan caranya Allah Bapak Ibu sekalian. Sebentar ya Bapak Ibu. Ayam Garut enak Ustaz? Ini kayaknya saya harus balik lagi sih. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang saya maksud dengan pengalaman baru. Next berikutnya kita lihat Bapak Ibu sekalian. Oke, ini dia. Baik Bapak Ibu sekalian. Langkah berikutnya agar Bapak Ibu sekalian goalsnya makin terang di HMI. Apa itu? Hadirkan kecintaan dan perasaan jatuh cinta dengan berinteraksi intens pada kebaikan aneka produk HMI. Bagaimana caranya? Tadi saya sudah contohkan satu di antaranya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kemudian hadirkan perasaan jatuh cinta kepada sistem yang ada di HMI. Bapak dan Ibu, ada banyak orang hari ini kepengen, semua punya kepengen. Hari saya kepengen banget beli rumah buat anak istri saya Pak. Kepengen Pak, kepengen. Tapi saya bingung Pak caranya gimana. Hari saya pengen sembuh Pak, pengen ikhtiar Pak. Kepengen Pak, iya tapi saya bingung gimana apa ikhtiarnya. Bapak Ibu sekalian, ada banyak orang punya kepengenan, tapi sampai dengan hari ini mereka masih belum tahu jalannya. Tapi sebenarnya minimal banget 25 juta per bulan. Itu mereka ikut saya Bapak Ibu sekalian. Dan pada akhirnya sekarang Bapak Ibu, yang tadi saya ibaratkan seperti mengurus rumah tangga. Mereka semua sekarang sudah memiliki rumah tangga masing-masing. Meskipun saya bilang sama mereka, sekarang saya bantu Anda anak saya genealogi di HMI. Saya akan bantu Anda sampai Anda gak butuh saya. Waktu itu loh kali beneran, Anda sampai nanti gak butuh saya. Karena saya mengilustrasikan seperti kita membangun sebuah keluarga. Saat Anda sudah membangun rumah tangga, saya sebagai orang tua tidak akan mencampuri rumah tangga Anda. Bapak dan Ibu, hari ini kalau saya ingin mengundang para LED saya, yang alhamdulillah ada kurang lebih sekitar 30 orang Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau pas saya lagi ngumpul, itu kayak komandan manggil pasukan. Kita ketemu di sini jam segini, pakaian olahraga. Salah satu yang datang sangat gercep adalah Eyang Maria. Jam 6 pagi Bapak Ibu, wah. Assalamualaikum Pak Ari. Eyang Maria tuh umur udah 75 tahun. 74. Saminau atau nah, kalau saya sudah kasih komando. Gimana Pak Ari? Kita mau ketemu di mana? Di sini dulu ya. Kita ngobrol dulu sebentar. Sudah datang semua. Saya kasih arahan sebentar. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua. Hari ini waktunya kita jogging bersama. Bapak Ibu, kita ngebonding lagi sama para LED di grup saya. Kemudian Bapak Ibu, kita sambil jogging pelan-pelan, menikmati sambil saya tanya, gimana keluarga? Gimana anaknya nomor sekian? Katanya mau dari sini ya? Gimana kuliahnya? Bapak Ibu saya mau nanya, apa saya nanya omset? Tidak. Yang gimana omsetnya? Omsetnya gimana? Gimana ya? Apa begitu? Enggak menanyakan tentang target, tidak. Selesai semua jogging Bapak Ibu, saya ajak seluruh mitra LED saya masuk ke sebuah rumah makan yang sudah saya bersihkan dari orang-orang. Maksudnya nggak boleh ada yang masuk. Saya bilang sama si pemilik, ini satu tempat saya sewa semua. Saya mau ada tamu-tamu istimewa saya sewa semua. Tidak boleh ada orang masuk sini. Siapa? Nanti kalau sama Bapak Ibu, saya kasih arahan dulu. Bapak Ibu, teman-teman semua, tugas kita di masa mendatang lebih berat, kita mesti persiapkan begini-begini. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Selamat kembali ke rumah, salam untuk keluarga. Assalamualaikum. Kita pulang dalam kondisi semangat kembali powerful Bapak sekalian. Itulah cara membina loyal eksekutif director. Bagaimana membina seperti yang Bapak Ibu sekalian belum LED alias kelamaan LED. Kalau membina yang terlalu lama, Bapak Ibu sekalian jangan terlalu manja-manjakan Bapak Ibu sekalian. Maaf, yang saya maksudkan begini Bapak Ibu. Contoh, ada mitra saya ibu-ibu, hari mau sharing dan ikut berapa orang minggu ini. Belum Pak, belum gak usah sharing sama saya. Kalau sama saya passwordnya 10 orang dulu minggu ini baru kita sharing. Kalau belum, cari dulu 10. Hari udah 10, oke. Sharing apa? Jadi begini Pak,
mitra saya itu berurut dan seterusnya. Saya kasih kalau dia sudah rekrut 10. Kalau belum, Anda nggak usah ngeluh sama saya. Itu sama yang bukan LPP. Yang luka kali aja, saya bantuin. Iya, saya bantuin. Makin gak jadi bagus sekali. Siapapun kita yang hari ini mengkategorikan sebagai mentor yang alay, mentor alay, saya bantuin, alay. Maka kelak dia akan melahirkan para mitra yang lebih. Dan pada akhirnya menghadirkan generasi genealogi yang kebanyakan abai, tidak mau ikut arahan mentor. Itulah generasi yang pada hari ini saya saksikan di Garut. Jangan marah. Kalau berasa berubah, ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bapak dan Ibu, saya senang karena saya merasakan aura itu hari ini. Karena kalau Anda tidak begitu, Anda tidak begini. Kita terus konsisten menggunakan produk-produk HNI. Bapak dan Ibu sekalian ikut menjadi bagian menaungi sebagian masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai petani, peternak dan seterusnya, Ibu sekalian. Mereka hidup, alhamdulillah, hari ini semakin meningkat kesejahteraannya, Ibu sekalian. Dan itu berkat Bapak dan Ibu sekalian memberikan kepedulian, berbelanja setiap saat akan produk-produk HNI yang selama ini masih kita terus konsumsi. Tepuk tangan buat kita semua, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin mengucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian semuanya, terima kasih luar biasa. Karena Anda punya peran yang sangat istimewa, Bapak Ibu sekalian. Karena Anda ikut berpartisipasi, terus berbelanja produk HNI meskipun Anda tidak dalam kondisi sakit. Sebagian masyarakat kita hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, berpikir belanja produk HNI nunggu kalau sudah terlanjur sakit. Padahal mereka lupa, produk HNI yang diproduksi bukanlah produk yang dikhususkan buat orang sakit, tapi produk HNI diproduksi untuk mereka yang ingin kualitas kesehatannya semakin meningkat. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita lihat bagaimana produk HNI diproduksi. Ada banyak pabrik yang hari ini kita buat. Ada banyak pabrik yang kita miliki, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, lagi-lagi HNI memberikan kesempatan bekerja. Di mana hari ini kita bakal mengetahui ada perusahaan tekstil yang ternama di Indonesia hari ini dinyatakan pilot, dan itu artinya sebagian besar masyarakat kita sedang mencari lowongan dan peluang kerja. HNI hadir bukan hanya memberikan peluang kerja, tapi HNI hadir memberikan kesempatan kepada siapapun Anda, mau bapak rumah tangga, mau ibu rumah tangga, yang Anda ingin membangun karir di HNI, ada keadilan peluang di sini, Bapak sekalian. Dan itu artinya setiap kita tidak memandang latar belakang profesi dan latar belakang keilmuan, kita bisa berkarir bersama di HNI. Setiap kita adalah satu dan setiap kita saling mendukung, memberikan dukungan yang saling menguatkan. Dan karenanya kami sebagai seorang mentor menginginkan setiap mitranya bertumbuh di wilayah-wilayah baru di mana HNI belum ada. Anda hadir di sana dan Anda menumbuhkan HNI sehingga nama HNI harum di sana, Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian di sebelah kiri bawah, Bapak dan Ibu, saya sangat berharap Bapak dan Ibu sekalian, siapapun Anda yang hadir di sini, saya tidak peduli Anda anak kelahiran tahun berapa, saya tidak peduli Anda anak nomor berapa di rumah, tapi ketahuilah Bapak Ibu sekalian, semoga Anda bisa ini, amin. Semoga Anda dapat ini, amin. Semoga Anda bisa dapat ini, amin. Belum cukup kata amin itu, Bapak sekalian. Sebab kata amin tidak akan punya kekuatan apa-apa sebelum Anda mengimani, Bapak Ibu sekalian. Dua yang kita butuhkan, mengimani dan kemudian mengamini. Kalau Anda mengimani, Anda bisa berhasil di HNI. Imani dulu sekalian. Maka saya punya keyakinan, keimanan akan keyakinan kita bisa berhasil di HNI ialah jalan juang yang akan menghadirkan banyak jalan, dan kita seolah tidak menemukan jalan-jalan buntu ketika kita menemukan aneka tantangan yang kita jumpai saat kita meluaskan pasar HNI dengan jalan bagus sekali. Saya pergi ke Kutai Kartanegara, saya pergi ke Tenggarong, saya pergi ke Bontang, bagus sekali. Saya datangi Garut, semua adalah upaya untuk memantaskan diri kita pantas disebut sebagai pejuang di HNI, Bapak sekalian. Karena saya yakin berjuangnya kita di HNI akan ada balasan. Allah tunjukkan jalan kemudahan berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Setiap Anda yang hadir, Anda pantas dan layak disebut sebagai Anda adalah cahaya bagi keluarga. Karena setiap leader HNI adalah cahaya bagi keluarga. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin memberikan sebuah contoh sederhana. Saya anak nomor 6, ditakdirkan anak bontot. Saya punya kakak 5.
saat saya merintis HNI, Bapak Ibu sekalian, saya merasa bahwa HNI ini dianggap sebagai perusahaan atau usaha yang tidak jelas. Latar belakang saya sebagai buruh pabrik yang punya penghasilan sangat tidak mumpuni, sangat tidak bisa dikatakan mapan. Tapi kemudian saya memilih untuk keluar dari profesi buruh saya. Kakak saya rata-rata karyawan, dia mengatakan, "Lu bego banget, belagu, orang susah cari kerja, lo keluar kerja, mau dikasih makan apa anak bini lo?" Itu ungkapan sayang dari kakak saya dulu. Apakah saya sakit hati? Dulu saya sakit hati, sekarang saya tidak sakit hati, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan demikian? Karena alhamdulillah saya bisa membuktikan, meskipun tidak memiliki penghasilan tetap, saya tidak punya penghasilan tetap dulu, tapi saya tetap berpenghasilan di HNI, Bapak Ibu sekalian. Dan Allah berikan anugerah dan karunia sangat besar. Penghasilan saya di HNI tidak bisa dikalahkan oleh kakak-kakak saya yang 5 orang itu saja. Kenapa Bapak Ibu? Karena sebagian sudah pensiun, dan akhirnya hari ini sebagian kakak saya sudah mengikuti jejak langkah saya, berjalan bersama saya untuk aktif di HNI. Satu orang sudah eksekutif director, sebentar lagi dia bayar eksekutif director. Dan Bapak Ibu sekalian, Masya Allah luar biasa. Saya merasa beruntung, meskipun anak nomor 6, tapi ketika mau ada acara keluarga, kakak saya yang pertama telepon saya, "Ri, kamu tanggal segini ada acara nggak?" "Nggak ada Mas, kenapa?" "Ya kita acara mau ada acara keluarga." Saya udah paham, kalau kakak saya masih kode kayak gitu, berarti saya harus nyiapin tempat, saya harus nyiapin akomodasi, nyiapin makanan, semuanya harus saya siapin, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu berapa cucu dari ibu saya? Berapa sekarang cucunya? Ada 30-an kali. 30 orang cucu dari ibu saya, Bapak Ibu. Ditambah lagi dengan cicit-cicitnya ada lagi. Dan Bapak Ibu sekalian, saya beruntung karena saya merasa bahwa alhamdulillah sebagai leader HNI, saya merasa bahwa saya adalah satu di antara cahaya keluarga dari sekian banyak keluarga. Ini adalah sebagai sebuah tanda bahwa HNI milik umat. HNI adalah sebuah kebanggaan umat Islam di Indonesia, bahkan di mancanegara. Bapak dan Ibu sekalian, kalaupun ada di antara Bapak sekalian hari ini merasa bingung, maka saya ingin ingatkan, mulai detik ini Anda tidak boleh lagi mengatakan, "Saya bingung bagaimana cara memulainya. Saya bingung Bapak Ibu sekalian." Saya katakan sekali lagi, Anda jangan ulangi kata-kata itu dengan mengatakan "saya bingung". Mengucapkan itu fatal banget, Bapak Ibu. Terlintas dalam pikiran saja tidak boleh, Bapak sekalian. Kenapa? Anda meng-cancel doa-doa Anda yang sudah Anda naikkan kepada Allah. Itu adalah cara otomatis Anda meng-cancel. Semakin sering Anda bilang bingung, semakin sering Anda bilang galau, semakin sering Anda bilang khawatir, itu adalah cara otomatis Anda meng-cancel doa-doa Anda. Bukan Allah yang tidak menjawab, tapi Anda yang meng-cancelnya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, coba interaksi sama diri kita. Jangan yang membuat kita hari ini belum menemukan jalan-jalan kemudahan di HNI, karena kita yang sering meng-cancel doa-doa kita kepada Allah dengan menyebutkan bingung, tidak sanggup, khawatir, was-was, cemas. Ketahuilah, itulah yang saya sering sebutkan istilah syubhat asyaiton. Itu bisikan setan yang setiap saat membantu Anda meng-cancel doa-doa Anda sendiri. Saya tidak rela kita berlama-lama bersahabat dengan setan. Mereka membisikkan hati kita, melemahkan hati kita, misalnya. Karena Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, saya ingin mengundang Anda semua, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin mengundang Anda semua yang hadir di ruangan ini. Di mana hari undangannya? Di panggung inaugurasi. Dan insya Allah HNI akan undang nama-nama Bapak dan Ibu sekalian semuanya yang ada di sini, yang ada di dalam. Saya mau mengimpikan Bapak Ibu bahwa saat nanti ada inaugurasi HNI, Anda datang ke Jakarta, saya kebayang ada bus yang dituliskan dalam spanduk di bagian depan, spanduk di bagian kanan dan kiri serta belakang. Disitulah tulisan Kafilah Niaga HNI Garut, Bapak Ibu sekalian. Anda datang bukan sebagai tamu, tapi Anda datang sebagai orang kehormatan, utusan dari Garut yang hari ini Anda diundang khusus oleh perusahaan. Anda nggak usah tanya lagi, saya tidur di mana malam hari ini.
karena perusahaan sudah siapkan kamar-kamar hotel teristimewa buat Anda. Anda nggak usah nanya, malam ini saya makan di mana, karena perusahaan sudah siap menjamu Bapak Ibu sekalian. Anda nggak usah nanya, malam hari ini perusahaan kasih materi bisnis apa, karena sudah disiapkan segudang materi yang akan diberikan khusus untuk Anda Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah menjawab semua doa dan keinginan kita. Allah kuatkan kita dan kita dipantaskan menjadi bukti sukses baru di HNI. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat yang benar datang dari Allah, yang keliru datang dari keramat dan terlibat saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kebenaran yang mulia untuk Bapak Ali Wahyadi luar biasa saya. Dan apa ya? Speechless. Jadi itulah luar biasa saya lihat, memang kita harus melayakan diri saya. Kalau pengen dipanggil PLC gitu kan, itu melayakan diri luar biasa. Dan luar biasa sebagai rasa terima kasih dari kafilah niaga hari ini, tim Raden dan Reni dan Denny. Hari ini akan diberikan sertifikat dari Abadiani kepada Pak Ali Wahyadi sebagai bentuk rasa terima kasih yang luar biasa, sertifikat penghargaan. Sebelum itu coba angkat jari telunjuknya kalian, tunjuk Pak Ari, katakan bareng-bareng, Pak Ari, terima kasih. Saya buktikan tahun ini saya ready. Saya tidak akan ketemu dengan Pak Ari kecuali saya sedang ready. Terima kasih Pak Ali. Saya doakan semakin sukses, berkah usianya. Amin. Terima kasih. Tepuk tangan dulu bagi saya. Dan kepada Ustaz Denny sebagai penguasa baru salah satunya saya ini yang kedua kalinya ada tantangan di akhir. Dulu jujur nih, ini bukan ngada-ngada Pak Ali, Pak Ali tahu sendiri. Saya pernah menyatakan ikrar sama dengan sumpah kan? Ikrar, sumpah, janji itu sama, untuk ngambil tantangan Pak Ari. Pak Ari saat itu tidak tahu saya, karena pas ada kelas coaching di Bekasi, saya kebagian dimentoring sama beliau. Dan saat itu tantangan beliau itu tantangan untuk bisa RD, membuktikan sukses, untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Dan benar saat itu saya ambil di hati, meskipun tidak salaman atau tidak gimana gitu, tapi saat itu saya ambil tantangan itu, dan alhamdulillah qadarullah sampai saat ini LED dari 2018 ya, 2016 mulai 2018 LED. Nah barusan sampai merinding tubuh ini, wah ini saya bisa demam nih Pak. Saya bisa demam ini. Ketika Pak Ari memvisualisasikan bus berjalan dari Garut ke Jakarta untuk inaugurasi, dan di dalamnya ada rame leader-leader HNI bernyanyi, dan ditulisannya di situ adalah tulisan-tulisan seperti tadi, dan itu adalah kelompok-kelompok para RD. Saya langsung barusan meng-trade beberapa banyak orang dalam pikiran, dan insya Allah para dibus ada yang siap jadi RD juga? Siap! Alhamdulillah, dan ini nyambung juga karena baru 1 bulan ini kita melakukan inkubasi leader, kita melakukan program leader class. Dan siapa yang ikut di sini boleh acung tangan? Alhamdulillah, ini baru batch 1 yang belum, nanti bisa gabung lagi di batch 2 ya. Dan nyambungnya apa? Tantangan beliau barusan. Oh ini mungkin Allah memberikan bimbingan untuk bikin kelas leader, dan ternyata Pak Ari saat itu qadarullah, ini bukan orang diem, ya Allah ketika ngasih jadwal aja saya kaget, gak percaya gitu. Sampai ke sini juga ada tantangan. Makanya ini Pak Ari itu lemah lembut gitu ya, tapi aduh nusuk-nusuk banget gitu. Ini sebagai bukti rasa tanpa Ari Platinum, tapi bukan berarti kita hanya jadi penonton tadi kata Pak Ari ya. Dan kita akan juga menuju bersama beliau menuju puncak Platinum. Amin.
Mohon maaf Pak Ari dan Ibu atas segala kurang, dimaklum saja segala halnya. Ini kami juga jadi bingungnya, ya Allah ini gimana lah gitu ya. Pokoknya Allah sangat mengetahui dan saya yakin balasan Allah ini tidak ada batasnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan apa-apa ini. Oke, tepuk tangan yang luar biasa buat Bapak Ari Maryadi. Ini kayak bisa bentuk plakat semua sih. Setiap acara pasti kan kalau melihat dapat umroh, dapat ini kan luar biasa. Ini plakat semua ya. Pengen? Pengen banget ya, barakallah. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa sampai Bapak Ari Maryadi. Ini kalau mentor sudah lebih dari mentor gitu ya. Iya, Pak Orik dia ini mentor saya. Kalau udah datang ke Garut jadi santri saya. Ada kobong maulid di situ. Saya itu bersejarah, ada tulisan di sini. Ini khusus kobong maulid, tapi bisa ditempati banyak orang. Yang mau tari ya bertanda juga. Di mana dong? Saya bantu ya. Kepala malu ada. Dia nggak bisa sendiri lagi. Oke, itu ya sedikit ya. Itulah. Jadi saya lihat intinya adalah hari ini setelah perusahaan. Jadi perusahaan yang hari ini belanja minimal 100 koin, diinput ke nomor ID langsung menjadi TP pribadi, maka akan peserta mendapatkan 10 registrasi online dari perusahaan. Aduh. Belanja satu produk saja dapat satu. Siapa yang di sini belum manajer? Angkat. Belum manajer. Ada? Nah, barang siapa yang hari ini belum manajer saya lihat, ini mentor-mentor ya, belanja 100 koin di hari ini. Nanti sampai tanggal 31 digenepin 600 koin, maka diangkat menjadi manajer. Pertama